Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten dengan fundamental yang cukup bagus ya, dengan ROE bagus dan rajin bagi dividen juga ya. Nah ini ya, namanya PBSA ya, atau Paramita Bangun Sarana. Nah ini habis stock split juga terus turun ya, habis bagi dividen terus turun, jadi nanti kita manfaatin ya ketika habis dividen. Dan ini nyatanya ketika habis dividen turun ya, terus naik lagi juga loh. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan coba lihat untuk laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan ini ada aset sekitar 813 miliar ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, Desember tahun lalu sekitar 776 miliar ya, atau sekitar ini naik sekitar 45-an ya, atau 40 miliaran untuk kenaikan dari segi aset. Nah, untuk ekuitasnya sendiri PBSA punya ini ya, turun ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ada penurunan ekuitas ya, liabilitas ya, liabilitasnya turun di 195 turun ke 192 ya. Jadi ini liabilitasnya turun guys, malah bagus ya, kalau turun liabilitasnya bagus ya. Ini ada 195 ke 192 ya, sekitar 3 miliar ya untuk penurunan dari liabilitasnya PBSA. Jadi harusnya kalau liabilitas turun harusnya ekuitas kan naik ya. Ya benar ya. Untuk ekuitasnya ini naik ya, sekitar 40 miliar ya, sekitar 40 dari kemarin tuh 580 miliar. Terus naik ke 620 miliar ya. Jadi ada sekitar 40 miliaran ya untuk kenaikan ekuitas dari PBSA. Nah, yang sangat penting kita harus lihat pendapatan. Nah, ini pendapatan ini naik signifikan ya, dari 46 miliar naik ke 21,1 ya. 46 miliar naik ke 21,1 miliar. Hampir 4%, 400% ya guys ya untuk kenaikan. Nah, tapi walaupun gitu beban pokok juga naik ya, dari 36 miliar naik ke 167. Jadi masih ada laba bruto sekitar 44 miliar, tapi masih tetap naik tinggi ya kalau kita bandingin dengan 31 Maret 2001 ya. Jadi ini hampir naik 400% ya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ya untuk laba brutonya. Nah, kita lihat untuk laba bersihnya ya, ini bersihnya ada sekitar 39 ya, 39 miliar. Kalau kita bandingin dengan tahun lalu sangat jomplang ya, tahun lalu cuma 3 miliar. Kalau kita bandingkan ini udah 10% lebih ya kenaikan, 100% lebih atau 100 kalinya kenaikan ya. Tentu laba naik, IPS akan naik ya, IPS sama ya, IPS di 2 tahun lalu 2 ya, 2.13, saat ini naik ke 26 ya, 2632 ya. Nah, 10 kali lebih ya untuk kenaikan dari emiten ini ya, IPS-nya nih. Yang tinggal nanti kita lihat laporan triwulan 2 seperti apa. Kalau nanti seandainya naik, nah apalagi rutin IPS-nya di 26, nah ini bisa di atas IPS-nya bisa 100 ya untuk annualnya ya, atau tahunannya. Nah, kita lihat ini rata-rata juga DPR-nya tinggi ya, di atas 50%, bahkan 80% di atas itu ya untuk DPR-nya dari ini ya, dari PBSA. Nah, kita lihat untuk cash flow-nya. Nah, ini biasanya teman-teman yang suka ngecek cash flow ini ya. Kita lihat juga cash flow-nya. Kalau kita lihat cash flow-nya ini mah positif ya. Dari 46 ya, 46 miliar naik ke 58 miliar ya. Jadi masih oke lah untuk cash flow operasional. Cuma untuk cash flow investasi ini ada kenaikan juga ya, kenaikan minusnya dari 1 miliar naik ke 38 miliar. Tinggal nanti cek aja ini ya guys ya, kalau mau ngecek silahkan di sini, tinggal nanti nomor 13 nanti scroll aja ya, nomor 13 nanti akan ketemu penjelasan nih ya, pendapatan investasi ini ya. Nah, ini untuk arus kas pendanaan sama ya, ini ada sekitar dari 39 jadi ke minus 21 ya. Tapi kas untuk setara kas nih ada sekitar 135 miliar ya. Ini naik ya kalau kita bandingin dengan tahun lalu itu 99 miliar ya. Jadi ada sekitar 36 miliar untuk kenaikan dari
kas. Oke, kita akan lihat dari segi fundamental sudah ya. Jadi perusahaan ini sehat ya, dengan tadi liabilitas ya nggak ada 30%-nya ya, nggak ada 30%-nya, dan labanya naik hampir 400% ya. Untuk labanya naik 400%. Kalau kita laba bersihnya naik hampir 10 kali lipat. EPS-nya juga sama, naik 10 kali lipat. Nah, ini untuk lihat ini ya, profilnya untuk pemegang sahamnya masyarakat kecil ya, sekitar 9% nih, ada sekitar 144 miliar. Dan untuk pengendalinya Aksen Bangun Persada. Ini Aksen ini kayak punyanya ini ya, punyanya TNCA ya. Kita coba cek guys, ini kayak punya TNCA ya, Aksen. Kita lihat. Kita sambil cek guys ya, sorry ya, nanti kalau durasinya agak lama maaf guys ya. TNCA kayaknya juga Aksen deh, ada nggak sih? Oh, nggak ada ya, udah nggak ada ternyata guys. Oh, udah nggak, bukan ternyata guys. Oke, ini ya, masyarakat sekitar 9%, jadi ini tipis banget nih. Bahkan ini ada penambahan kemarin, dan emang ini ya suka bagi dividen perusahaan ini ya, rutin bagi dividen. Mungkin shareholdernya nggak mau buang ya, nggak mau buang pemasukan dari dividennya ya, nggak mau bagi-bagi ke retail. Oke, kita lihat ya untuk chartingnya. Saat ini harga ditutup di ini ya, 286 ya. Ya nggak kemana-mana sebenarnya hari ini. Tadi sempat naik ya, 296, cuma turun lagi ke 286. Nah, kalau kita lihat historis ke belakang nih, setelah dapat dividen memang turun ya, turun. Kalau kita lihat ini dari 30 Juli sampai ini ya, September ya, jauh ternyata ya. Ini dari Agustus ya, 2 Agustus sampai 27 Juli ya baru naik lagi ya, sekitar sebulanan ya biasanya. Tapi ini tetap masih naik turun nih ya, lihat. Dan kita lihat untuk historical belakangnya sama ya, rata-rata habis dividen turun. Ini dari Agustus sampai September. Nah, Oktober mulai goyang lagi ya, kemungkinan mirip-mirip ya, nanti sekitar sebulanan ya. Dan ini dari 7 Juni, ini udah 4 Juli ya, jadi kemungkinan ya kalau nanti udah berbalik arah kemungkinan akan naik terus ya, kayak seperti ini ya, berbalik arah dan itu naik terus. Kalau kita lihat ke belakang guys, seperti itu ya, seperti kalau ke belakang ya. Nah, nggak tahu nanti polanya akan sama apa enggak. Dan ini sama rata-rata ya, dividen terus turun jauh. Ini dari Agustus ya, ini bahkan lama banget nih, sampai November dinaikin lagi. Oke, ini ada support terdekat. Sebenarnya udah jebol support ya ini ya. Nah, ada di sini guys, kalau mau nunggu boleh di sini ya. Ini ada support ya, sering dites juga banyak kali nih, 256 ya, atau 258. Ini kalau ke sini sekitar 9% ya turunnya, jadi mau nunggu silakan. Cuma kalau kita lihat historical ke belakangnya sebentar, setelah turun ini turun sudah kenaikan ya, turun lagi. Ini ketika dia naik tinggi ya, berikutnya masih naik tinggi ya, walaupun ditutupnya ini ya, rata-rata seperti itu ya, naik tinggi, berikutnya naik tinggi ya. Dan kalau kita lihat ini sering ini ya, penurunannya ini ya, dia nggak bikin lower low ya indikatornya, setelah itu baru dia jalannya jalan. Ini sama kan ya,
walaupun ini turun tapi tidak masih di supportnya, berikutnya langsung naik nih. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis komentar ya. Terima kasih tonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.